Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya Syifa. Halo Syifa. Jadi cerita Syifa ini terjadi di awal tahun 2021 lalu Wak, di saat Syifa ini menyewa salah satu apartemen di daerah Tangerang, tepatnya di Karawaci. Nama apartemennya apa? Nggak usah disebutin. Nah, kamar yang Syifa sewa itu ada di lantai 2 Wak, kamar nomor 225. Dan pada saat kejadian mistis itu terjadi, Syifa ini baru sekitaran 2 minggu lah tinggal di sana. Dan kebetulan Syifa ini tinggal sendirian di apartemen itu, dan tipe apartemennya itu studio Wak. Jadi yang masuk langsung kamar gitu kayak kos-kosan juga, nggak ada sekat-sekat untuk kamar-kamar lainnya. Jadi cuma untuk satu kamar aja. Dan kebetulan juga Syifa ini dapat harga sewa yang cukup miring. Apalagi fasilitas di kamar itu tuh udah full set gitu loh. Ada TV, kulkas, AC, kasur, lemari, lengkap lah pokoknya. Jadi Syifa ini kayak cuma bawa baju aja ke sana pun udah bisa tinggal. Nah, kejadian aneh atau janggal pertama yang Syifa alami itu terjadi waktu Syifa ini baru aja pulang kantor jam 6 sore. Waktu itu Syifa baru kelar lembur Wak, di hari Sabtu. Pas Syifa sampai di basement apartemennya, seperti biasanya Syifa harus jalan lagi melewati tower-tower yang berbeda pintu akses masuknya. Nah, untuk masuk ke apartemennya si Syifa itu harus lewat pintu dulu, baru nanti ada lift ya kan. Pintunya tuh modelan pintu yang baru kebuka kalau ada akses card gitu loh Wak. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk, si penghuni aja yang bisa masuk gitu Pas sudah nyampe di towernya, Syifa ini pun langsung lah nempelin kartu akses itu kan biar bisa masuk. Setelah masuk, Syifa pencet lah itu tombol lift kan untuk naik. Nah, tunggu tapi kok lift ini nggak turun-turun. Liftnya tuh nggak bergerak Wak dari lantai 6. Karena kelamaan nunggu, udah capek pula si kawan ini kan. Akhirnya si Syifa ini memutuskan untuk ya udahlah aku naik tangga darurat aja, toh juga nggak terlalu jauh, cuma naik 2 tangga aja ya kan. Pas si Syifa ini naik tangga, Syifa ketemu lah sama salah satu CS yang kerja di apartemen itu. Namanya Mas Bayu. Nah, Syifa ini memang udah kenal sama Mas Bayu ini Wak, karena pas awal-awal Syifa itu pindah di apartemen itu, Syifa sempat minta tolong Mas Bayu ini lah untuk perbaiki AC di kamar dia. Pas ketemu sama Mas Bayu ya seperti pada umumnya lah, Mas Bayu ini nyapa Syifa, "Mbak Syifa lembur Mbak?" "Iya Mas, aku lembur, lift lagi rusak Mas ya." "Iya, baru tadi siang ya Mbak rusak." "Oh ya udahlah Mas, saya naik dulu ya," katanya. Obrolan singkat mereka itu pun selesai, Syifa pun lanjut lagi jalan menuju ke kamarnya. Dan FYI Wak, ini aku kasih tahu denah kamarnya si Syifa ya. Kalau kita buka pintu kamar, terus masuk beberapa langkah, di sebelah kanan tuh udah langsung ada kasur. Di sebelah kirinya ada TV dan meja TV. Jadi kasur sama TV itu berhadapan-hadapan ya. Terus kalau kita jalan lagi beberapa langkah ke depan, di sebelah kirinya tuh ada kayak dapur kecil gitu lah Wak. Dan di sebelah kanannya ada pintu menuju ke kamar mandi. Nanti kalau kita tiduran di kasur, kita ngadep TV, di sebelah kirinya si kasur itu ada lemari gitu, paham ya? Lumayan besar juga Wak kamarnya kata Syifa untuk 1 orang. Nah, waktu si Syifa ini masuk ke kamar, Syifa ini langsung lah dibuka pakaiannya karena dia mau mandi. Semua pakaian yang dia pakai di hari itu langsung lah dimasukkannya ke dalam keranjang baju kotor, kecuali celana jeansnya memang. Nah, celana jeansnya itu dia gantung di dalam lemari dengan posisi normal. Maksudnya itu